Animated Podcast. Animated Podcast, stay on date hola tomodachi. Selamat datang kembali di Animated Podcast. Masih bersama admin Hasan di sini. Kali ini ditemenin sama admin Bernedia. Halo admin Bernedia. Halo guys. Ditemenin juga sama admin Hujan. Halo admin Hujan. Halo Tomodachi. Dan di episode kali ini bukan cuma admin Animated aja yang ada di podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Kita langsung panggil saja, yaitu ada Sam. Halo Sam. Halo. Oke ya, jadi di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng nih sama Sam. Tentunya seputar dunia editing dan juga konten Valorant ya. Karena nantilah kita bahas kenapa bisa bahas tentang Valorant. Pertama kita kenalan dulu dong dengan Sam. Silahkan Babang Sam memperkenalkan diri. Halo guys, saya Sam. Sedang sibuk apa Babang Sam? Sekarang kesibukan lagi ngedit sih sekarang. Oke, ngedit ya. Jadi memang Babang Sam ini adalah seorang editor guys. Sebagai background gitu, Sam ini ternyata sempat bekerja bareng dengan Reza Arab dan juga Patrick. Boleh diceritain nggak tentang gimana awal mulanya nih bisa ngedit buat dua YouTuber tersebut? Ya, jadi gini guys, awal mula tuh dulu tuh sering banget nonton YouTuber gitulah. Dan terus pikiran pengen jadi editor gitu. Kayak dari awal tuh nyobain ngedit sendiri dulu. Habis itu kayak teman-teman di sekitar tuh emang support gitu, bagus editannya gini. Terus aku coba ngetek orang kayak Arab, Lutfi Halimawan. Nah, dulu tuh waktu ngedit pertama kali tuh ngedit Fortnite karena Reza Arab main Fortnite dulu. Oke, Fortnite ya pertama awal-awal. Nah, di situ nyoba ngedit Fortnite sambil ngetek orang. Awalnya tuh nggak di respon. Nah, terus sampai akhirnya Arab kayak bikin sayembara gitu yang ngedit Fortnite lucu-lucuan atau gimana gitu. Nah, dia storyin katanya. Nah, terus kebenaran punya aku masuk waktu itu. Nah, dari situ udah mulai di notice gitu. Sampai akhirnya Arab nge-DM sendiri buat kerja bareng gitu. Terus kaget gak sih Sam pas di DM Arab kayak wah akhirnya nih setelah berjuang ngetek konten kreator, YouTuber, akhirnya di notice nih sama Arab gitu. Gimana tuh perasaannya waktu itu? Awalnya kaget waktu itu lagi bangun tidur ada DM dari YB gitu kan, kayak wah mimpi apa nih? Betul. Bangun nggak nyangka aja lah. Terus yang pertama aku chat tuh ada temenku, kata aku ini gimana DM Arab, coba aja katanya. Akhirnya di situ DM-an sama Arab, terus kerja deh bareng dia. Berarti tugasnya adalah ngedit konten-konten Fortnite ya? Ya Fortnite, dan kalau waktu itu tuh Arab sempet pindah ke Apex karena di situ tuh timingnya tuh Fortnite kan udah mulai ini di Indonesia udah mulai gak rame lagi lah. Ya, berarti ngeditnya tuh kayak jadi video-video pendek gitu ya? Kayak ya, momen-momennya ya, momen-momen. Iya, highlight dia nge-kill gitu. Kalau waktu itu sama Arab berarti berapa lama Sam? Sama Arab waktu itu tuh sekitar 8 bulan apa 9 bulan ya, soalnya Arabnya lagi sibuk ini Indonesian Got Talent waktu itu. Oh iya betul, sempat ya. Iya. Kalau yang satu lagi tuh sama YouTuber ML itu sama Patrick. Nah, terus habis dari situ kan aku kayak aduh gimana ya, nggak ada kerjaan lain gitu. Udah ngedit lagi sendiri sampai akhirnya ada Patrick. Dulu tuh jarang, nggak pernah banget nontonin Patrick. Apa sih Patrick gitu? Awalnya nggak kenal. Terus temen tuh kayak nge-share katanya ini Patrick lagi nyari editor katanya gitu. Udah terus aku nyobain, udah masuk ke ini kayak apa namanya, sesi pemilihan editor gitu. Jadi dipilih sama dia sendiri. Waktu sama Patrick tuh kan aku sempat ya waktu itu kan aku kan suka nonton ini Patrick dulu kan pas zaman masih sama Ciolik ya. Nah itu kan ada tuh kalau nggak salah kamu pernah in-frame ya di YouTube ya? Ya pernah in-frame di YouTube-nya Patrick sama Olive. Itu aku pernah tuh lihat-lihat si komen-komennya tuh pada kepo kan, soalnya tuh Sam ini kan dari Bandung ya. Terus kan kayak nyunda gitu, terus banyak yang suka. Gimana tuh? Star syndrome nggak tuh waktu itu? Star syndrome. Kaget gitu. Enggak lah. Malu aja, aku introvert soalnya. Tapi waktu itu berarti pas yang sama Patrick tuh Sam tuh ikut ke sana ya? Atau jarak jauh kayak pas sama Arab?
waktu itu Patrick emang butuhinnya editor offline, jadi bisa ngerjainnya di rumah dia gitu. Oh, berarti itu ngedit video YouTube main Mobile Legend ya? Ya YouTube main Mobile Legends sama video TikTok dia. Oh, buat video pendek-pendek juga. Iya video pendek. Oke. Sam kalau ngedit pakai aplikasi apa aja sih? Tools yang dipakainya apa aja? Kalau dulu aku ngedit pakai Premiere Pro udah 5 tahun. Terus pindah ke DaVinci Resolve sekarang. Di waktu awal belajar berarti Premiere. Iya waktu awal belajar Premiere. Oke, berarti pas ngedit konten mereka berdua juga pakainya apa tuh? Pakai Premiere. Premiere ya. Belajar editingnya sendiri atau gimana, Sam? Nah dulu tuh waktu awal-awal sendiri karena nyobain nontonin YouTube dulu gitu kan, terus nyobain efek ini efek itu sampai akhirnya pas waktu di Patrick karena offline di sana ada temen editor yang lain jadi bisa sharing sambil belajar juga. Tapi kalau misalnya editor gitu, biasanya setiap editor tuh punya ciri khas masing-masing nggak sih? Iya, tiap editor pasti punya style sama ciri khas masing-masing. Kalau misalnya buat Sam sendiri, cara nemuinnya butuh waktu lama nggak? Atau misalnya cuma bentar doang gitu? Kayaknya butuh waktu lama deh. Karena Oke. waktu itu kan dari Premiere terus pindah ke DaVinci tuh stylenya tuh benar-benar berubah banget sampai akhirnya nemuin style sendiri. Oke, tapi gini Sam, apa tantangannya kan sebagai editor gitu. Kan sebagai editor tentu punya style masing-masing, tapi kan kayak YouTuber itu ya ibaratnya atasan Sam gitu, Patrick Arab kan punya stylenya sendiri, punya pingin videonya kayak gimana. Nah itu gimana tuh mengatasi tantangan itu? Soalnya kan pasti si Arab, Patrick juga pingin videonya tuh dengan gayanya dia gitu. Nah gimana cara nyesuaiin itunya tuh? Kadang itu susah sebagai editor tuh buat nyesuaiin yang kayak gitunya tuh. Ya sih, susah banget itu. Karena pasti tiap orang punya ide dan ininya masing-masing ya. Ya. Paling ya kalau dari aku sih biasanya 1-2 video tuh pasti banyak revisi dulu sampai Ya. dapet yang dia mau baru kesananya ngikut gitu. Berarti antara Patrick Arab itu pasti beda ya. Si apa taste-nya Ya, mereka berdua ya pasti jauh ya. Pasti taste-nya Jauh punya banget. sendiri ya. Kalau bisa dideskripsiin aja secara simpel. Kalau Arab gimana, kalau Patrick gimana sih gayanya gitu, gaya editannya. Kalau dideskripsiin dari mereka berdua sih, kalau Arab paling lebih diliatin ekspresi dia ya. Soalnya kan Oh iya. kalau Arab kan dari dulu gitu kan, kayak Betul, ekspresi betul. dia lagi marah, lagi ngomong kasar kayak gitu. Kalau dari Patrick paling editan sih, dari efek kayak gitu. Jadi si editan tuh nggak boleh kosong, harus full gitu, harus padat. Iya betul. Efeknya banyak ya berarti ya kalau yang dipakai. Iya, banyak banget. Iya. Biar orang-orang tuh nggak bosen gitu kalau nontonnya. Iya, Sam, kalau misalkan waktu di Arab kan tadi 8 bulan ya. Kalau waktu di Patrick berapa lama tuh Sam bareng sama Patrick? Kalau sama Patrick tuh waktu itu tuh sekitar kontraknya sih, soalnya kan dikontrak ya di sana. Kontraknya tuh 1 tahun, cuman karena editor Olivia Gosandra waktu itu udah habis kontrak, jadinya aku pindah ke Olive waktu itu. Jadi kayak 6 bulan gitu. Tapi kalau di Olive sama ngerjainnya, YouTube-nya juga ya. Olive sama, YouTube-nya juga. ML juga masih sama. Olive biasanya main ML, main game-game iklan biasanya dia banyak. Oke. Makanya sekarang Sam ini juga bikin konten-konten tentang bukan tentang editan bermain Valorant gitu, highlight-highlightnya, potongan-potongannya di TikTok ya Sam ya. Iya di TikTok. Apa tuh? Boleh dikasih tahu dong namanya? Nama TikToknya Nologic Sam. Logic Sam. Ya tentang Valorant, tentang gimana cara ngapliin konten Valorant biar nggak boring gitu. Oke. Tapi apa? Berarti Valorant tapi editan Valorant aja gitu tapi ya, ada bukan editannya, iya ya, gitu. bukan kayak gameplay gitu kan, enggak kan? Tapi scene Enggak, kan, karena- momen-momen lah. Iya karena aku nggak jago main Valorant guys, jadinya pakai editan. Tapi kalau buat YouTube sendiri, Sam punya nggak? Aku YouTube nggak sih, nggak main YouTube. Oh, jadi khusus di TikTok doang ya? Mm-mm. Kalau IG, IG ada Nologic Sam juga, tapi baru ini sih baru bikin. Oke. Oh iya. Terus ini Sam, kan aku juga itu kan si kontennya tuh banyak yang kayak nyesuaiin momen-momen kill sama lagu ya. Nah, itu kan kalau misalkan game PC itu kan dia pasti resolusinya kan besar. Kemudian kalau untuk nge-cut-cutnya tuh kan pasti sangat effort ya. Nah, biasanya kalau untuk satu video Valorant nih,
berapa lama tuh Sam buat ngedit dan mikirin apa? Bukan template apa sih? Mikirin Konsep. ide untuk kontennya gitu. Biasanya berapa lama sih buat satu video? Biasanya kalau dulu lagi branding nama sendiri gitu. Karena dulu masih sepi. Satu video sehari itu upload satu video. Satu videonya tuh bisa sampai 4 atau 8 jam kurang lebih. Gokil. Oh, Gila ya. Itu 4 sampai 8 jam itu satu videonya durasinya berapa lama tuh ngeditnya sampai selama itu tuh? Kalau di TikTok kecil sih biasanya 20 detikan. Ya, banyak itunya, banyak scene yang harus dipilih-pilihnya ya. Nyari-nyari Iya. scene-nya. Nyarinya sih yang bikin Iya. memakan waktu lama. Sama main ya enggak sih? Yang waktu lama. Iya. biasanya kalau misalnya edit dari satu gameplay gitu bakalan tetap jadi satu video konten atau beberapa Sam? Kalau aku ya karena males gitu. Males main sama nyari klipnya kan. Kalau main kadang dapat klip kadang enggak gitu. Kadang satu video dipakai lagi berulang-ulang. Oh, jadi sebenarnya kalau misalnya sekali gameplay gitu bisa beberapa konten sih gitu Iya, ya. bisa beberapa konten. Ya, scene-nya aja cari yang lain sama lagunya paling ya. Iya. Oke. Dan cukup lumayan viewersnya. Gimana tuh? Cara mendapatkan viewers sebanyak itu tuh? Tips and triknya dong Viewersnya bang. lumayan sih. Tips and trick buat dapetin viewers di TikTok tuh sebenarnya gampang guys. Cuma perlu konsisten sih. Sehari satu ya, apalagi awal-awal ya kayak Hari satu minimal lah. Apalagi ada yang sehari 3 kali gitu kan, kayak kalau aku sih males sih jadi sehari satu aja. Tapi sempat nyoba game lain nggak? Atau emang Valorant? Kalau main sih banyak main game kayak Mobile Legend, Oke. Valorant gitu. Terus Oke. apa ya, Apex. Cuman kalau konten karena udah brandingnya di Valorant, di TikToknya udah branding Valorant, jadi ya udah Valorant aja kontennya gitu. Iya. Tapi saya main Mobile Legend kan? Main-main. Nah, Dulu sih, tapi sekarang udah enggak. ngomongin Mobile Legend, Sam. Ngomongin Mobile Legend, ada sesuatu yang menarik nih dari Mobile Legend. Apa tuh? Jadi di Mobile Legend lagi ada kerjasama dengan Naruto. Gokil nggak sih? Menurut Iya. kalian gimana nih? Ini perwibuan dan gaming disatukan menjadi satu. Menurut gua sih ya, ini adalah momen yang tepat bagi para wibu-wibu, khususnya para penggemar Naruto buat balik lagi main Mobile Legend atau yang sudah main Mobile Legend tapi pingin nyobain yang sesuatu yang baru. Ya ini adalah saat yang tepat karena Mobile Legend sedang collab nih dengan Naruto, dimana kalian bisa dapetin skin-skinnya soal Naruto. Dan kalau kalian mau dapetin skin yang kayak gini, kalian bisa langsung ya buat Tomodachi top up Diamond Mobile Legend di D2C dengan kode promo langsung dari Animedate, yaitu D2C. Up game hemat 30%, anti rate of anti minus, dan yang paling penting ada promo spesial dari Animedate buat dapetin harga terbaik. Langsung aja Tomodachi karena kolaborasi Naruto x MLBB ini sayang banget kalau dilewatin. Oke, kita kembali ke obrolan ya. Ini kan Animedate tuh fanspage anime, jadi tidak lengkap kalau kita tidak mengobrolkan soal anime. Nah, Sam sendiri nonton anime tidak? Anime nonton. Oke, nonton ya. Cuma kita bahas ini dulu dong. Pertama kali nih, ini sempat jadi episode di Animedate podcast juga. Kita pernah bahas momen pertama kali menjadi wibu. Itu kapan dan animenya apa? Waduh. Kapan ya? Pertama kali kayaknya SMA deh. Oke, SMA, oke. Animenya ingat tidak? Apa yang benar-benar menasbihkan diri sebagai wibu? Anime yang pertama kali ditonton tuh waktu itu Kuroko no Basket. Wih, Kuroko no Basket, respect. Respect, bro. Mantap. Mantap. Sama, keren itu Kuroko no Basket. Oke, Kuroko no Basket ya. Bermedia banget tuh animenya. Yes, gokil. Ya pada zamannya ya, sebelum ada Haikyuu tuh. Ketika ada Haikyuu aku berpaling dulu Aduh, guys. sama lagi. Dari Kuroko berpaling ke Haikyuu. Jadi awal Kuroko ya. Tapi pasti Sam ngalamin kalau nonton anime mah dari dulu ya, zaman-zaman Naruto gitu ya. Doraemon kayak Iya, gitu ya. dari Naruto gitu. Cuma yang benar-benar dengan sadar gitu memutuskan untuk menjadi wibu, Kuroko no Basket ya. Betul. Apalagi tuh yang di awal-awal ditonton. Awal-awal jadi wibu nonton animenya apa aja? Terus Boku no dari Pico. Astagfirullah. Oh ya sih, What? itu jebakan wibu baru sih. Jebakan wibu baru itu, betul. Jebakan wibu baru. Iya kan? Ya. itu anime apa guys? Aku tidak tahu.
Itu anime buat Serius? menjebak orang. Serius ya, nggak pernah tahu, bohong. Nggak Nggak tahu. mungkin nggak tahu. Aku nggak tahu. High School DxD. Wah, Enggak, itu seperti masih admin yang itu. lain itu. Admin yang lain itu kok High School DxD. Anime gue banget. Iya. Waktu itu tuh abis Kuroko apa ya? Meliodas kalau nggak salah. Apa sih Nanatsu no Taizai ya? Oh, Nanatsu no Oh iya. Taizai. Seru itu lumayan. Seven Deadly Sin. Oke, apa Nah, ada lagi? Abis Nanatsu One Piece. Wih, Habis itu One dari- Piece. One Piece sih suka sih sampai sekarang masih nonton One Piece. Ya. Dari Wah gila. Tim nonton atau tim Pengabdi baca nih? sejati. Tim nonton atau tim baca? Aku tim nonton karena males kalau baca. Oke, berarti tim nonton ya. Agak lambat tuh kalau nonton, biasanya terburu terspoiler oleh tim-tim baca soalnya. Iya. ada ini nggak ada genre yang paling disukain nggak Sam? Kalau soal anime. Kalau anime genre yang disukain apa ya? Fantasi kayaknya. Kayak Fantasi. kalau isekai. Top 5 deh, top 5 anime dah, top 5 anime. Top 5 Top 5 anime. anime. Oh. Ay. Coba top 5 anime apa aja, Sam? Yang pertama jelas One Piece. One Piece, oke, The Legend. Yang kedua apa ya? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Susah ya. Susah. Apa tuh? Jujutsu Kaisen. Jujutsu, oke, Jujutsu. Seru Yang juga. ketiga Kimetsu no Yaiba kali. Oke, mantap, Kimetsu. Yang keempat dari sport ada Haikyuu. Oi, Haikyuu mantap, bro. Kita bro. Terakhir kelima. Terakhir kelima apa ya? Ayo. Barangkali dari genre lain romance gitu, Sam. Slice of Life. Romance sih Slice of Life paling Yamada. Oh, Yamada ya. Iya. Yamada Kun. Sesuai karakternya nih sekarang. Betul. Kan kalau anime yang baru-baru sekarang masih ngikutin Nah, nggak, Sam? Masih Yang nonton baru nggak? nih. Anime yang baru sekarang lagi nonton tuh ada tuh yang om pandai besi, bukan pandai besi, siapa ya? Kayak Oh, ngajarin yang bikin bela pedang. diri samurai. Iya. Anime apa tuh, guys? Ih, iya. Ada Apa Katai judul? Naka no Nah. Osan kalau nggak salah. Nah, itu. Betul itu. Terus Windbreaker sekarang masih Windbreaker. nonton. Windbreaker Oh, ya. iya. Itu seru Aku juga lumayan. nonton. Windbreaker. Gelut-gelutan Kalau coy. romance-nya paling itu yang apa ya? Dia sahabatan gitu sama cewek rambut biru. Sahabatan Terus bikin aksesoris kalung gelang gitu. Danjo no Yoju kalau nggak salah. Ini kalau admin hujan sama aku buta nih romance ya kita. Soalnya gara-gara Silent aja nih kita dengar-dengar anime Iya. romance. ya langsung bingung gitu, langsung ngeblank. Betul. Blank. Ya, karena tadi kan dimention juga katanya Sam nih udah nggak main Mobile Legend nih sekarang. Ya, Mumpung lagi ada collab Naruto sama Mobile Legend. Kalau menurut aku sih setelah aku lihat ininya ya, lihat iklannya apa segala macam, kayaknya bakalan tertarik lagi bakalan main Mobile Legend. Soalnya keren banget, gila, skin-skinnya keren banget. Kalau karakternya ada siapa aja sih guys? Yang pertama, tentu saja ada Naruto dong. Yes, terus Naruto tuh jadi Lukas. Yes, betul. Lalu yang kedua, ini gratisan ya. Gratisan yaitu ada Gratisan. Gara. Gara menjadi karakter Vale, guys. Lalu juga ada siapa lagi? Ada Sakura. Sakura ini jadi karakter Kalea. Dan ada juga Kakashi jadi Hayabusa. Ada lagi? ada Husbu ini enggak? Husbu aku Siapa tuh? Sasuke. Apakah dapat jadi juga di Husbu? Sasuke. Dari kapan tuh Sasuke jadi Husbu ya, Mbak Hujan? Aku dari zaman SD, cuman nggak pernah ini aja, nggak pernah gembar-gembor. Itu Husbu 1000 umat, coy. Oh, iya ya, tapi aku sih lebih suka Kakashi sih. Sebenarnya pengen ya ketika top up itu belinya Kakashi, tapi masalahnya dia hero-nya kan assassin, Hayabusa, aku nggak bisa. Kita kan geng-geng midlaner ya kalau cewek. Kalau nggak midlaner Roam. Kalau nggak Roam, aku paling XP. Cuman kalau XP Lukas tuh OP ya yang jadi Naruto tuh. Tapi ya susah gitu mainnya guys, tangannya pabelin kalau kata orang Sunda mah gitu. BTW admin Bernadia ini pro player juga Mobile Legend ya? Enggak sih, udah bilang pro player juga enggak guys. Cuman ya sekarang lagi suka main. Tapi setelah kemarin lu streak dari poin Mythic 31 ke 23, akhirnya aku memutuskan untuk rehat dan bermain PUBG kembali. BTW dari semua skin Naruto yang bakalan nanti ada di Mobile Legend, menurut kamu yang paling wajib dibeli apa?
selain Gara ya, kan kalau Gara dapetnya gratis nih. Kalau menurut kamu yang paling worth it, yang paling keren, soalnya kalau misalnya aku lihat satu-satu semuanya keren coy, jadi bingung mau pilih yang mana gitu. Iya, Sebenarnya mungkin Sasuke ya. Kayaknya sih kalau dilihat. Si Sasuke, cuman ya kembali lagi ya, karena aku bukan penganut husbu Sasuke, aku adalah penganut husbunya Kakashi. Jadi kalau aku sih ya Kakashi ya. Cuman kalau dilihat dari efek sih kayaknya Sasuke deh. Terus Sasuke ini kan kalau misalkan Mobile Legends kan dia ada loading screen ya guys. Nah, ketika loading screen menuju bukan lobby apa sih? Menuju gameplay. Nah, itu tuh kan biasanya polosan ya. Nah, nanti tuh ada bisa muncul antara Sasuke atau Naruto. Jadi collab yang sekarang nih menurut aku collab paling worth it di antara collab Mobile Legends sama anime lain, termasuk Jujutsu ya. Karena ketika Jujutsu itu cuman collabnya itu skin, efek recall, terus apa sih yang selain recall tuh ya efek-efek gitu dong lah, biasa sama emot-emot doang. Kalau ini tuh full sampai di Land of Dawn-nya aja itu tuh apa sih kalau misalkan tadi aku bilang tuh si Naruto tuh nama tempatnya tuh apa guys? Konoha. Konoha. Sampai si Land of Dawn itu berubah jadi Konoha. Dan kemarin aku lihat ada yang bikin konten, ternyata di pinggir-pinggiran bentengnya itu ya, itu tuh ada yang jualan ramen gitu, kocak lucu. Sumpah. Gokil. Oh, dan satu lagi. Tadi tuh si Lordnya tuh berubah. Jadi apa sih tadi aku bilang? Jadi Madara. Jadi Madara. Bener. Gelo. Jangan sampai kelewatan sih. Kalau kelewatan parah sih. Betul. Collab-nya ya. Iya, jadi kalau menurut gua sih sikat ya semua skinnya, karena ada kode promo dari D2C, jadi kalian bisa dapat diskon 30%, jadi langsung sikat aja. Oh iya, buat yang belum tahu, kalau untuk D2C itu nanti diaksesnya di d2c.co.id ya guys. Nanti bisa di sana terus masukin kode promo. Ya lumayan sih kalau kata aku, murah di situ top up-nya. Jadi mending top up di situ aja. Jangan lupa pakai kode promo kita ya, D2C. Jangan lupa ya, DATE D2C. Nah, jangan sampai salah ketik. Iya, by the way nih, Sam kan ada Discord juga ya. Ada di Nah guys, buat yang main Valorant nih, yang mau join ke Discord-nya Sam, bisa disebutin nggak tuh Discord-nya? Kalau Discord tuh harus by link nggak sih? Apa gimana tuh joinnya ya? Discord harus di link. Ke TikToknya aja Harus di berarti. link. Iya Tapi- benar, ke TikToknya aja. Tapi di Discord paling ini guys, buat yang mau nanya editing doang. Paling kalau mau tuh, main iya. mabar nanti kalau live stream di TikTok bisa ke TikTok. Oke. Oh. TikToknya jangan lupa guys, No Logic Sam yang followersnya udah 37,9 ribu. Gila. Oh, gelo. Kata gue teh. By the way, last but not least ya, saya pengen penasaran nih. Itu kan TikToknya sekarang udah 37,9. Nah, buat nge-building si TikToknya sampai followersnya segitu banyak tuh butuh waktu berapa lama, Sam? Aku di TikTok udah sekitar 1 tahun lebih lah. Oh, lumayan ya. Dengan tiap hari Lumayan ya. Dengan tiap hari upload dulu. Kalau sekarang cuma seminggu 3 kali. Seminggu iya 3 kali. Tapi ini ketika aku scroll nih, sambil aku scroll tuh memang viewersnya tuh udah banyak ya, Sam. Jadi kayak nggak ada yang viewersnya tuh ratusan doang gitu, kayak udah banyak. Minimalnya tuh ada lah 10.000 tuh viewers. Kontennya tuh keren sih, gokil parah. Itulah kuncinya, konsistensi. Tapi aku pernah dengar Sam katanya, kalau misalkan kita up sesuatu tapi kayak nyampah lah, misalkan kayak tadi sehari 3 kali, justru katanya ada yang bilang sama aku tuh justru kayak apa sih, Mbak Hujan, jadi justru viewersnya tuh nggak banyak gitu katanya, karena ketumpuk-tumpuk itu berarti salah ya. Sebenarnya salah sih Oh, menurut pengalamannya. Jadi upload dulu aja lah ya kalau di awal. Ya upload dulu aja di awal, minimal sehari 1 deh. Oh iya, tadi aku jadi keinget. Tadi kan kata admin Bernedia, Sam pernah in frame nih di videonya Patrick. Orang-orang kan pada kepo nih. Itu ngaruh nggak ke engagement kamu, ke akun TikTok kamu, atau misalnya Oh di enggak IG? sih. Betulan waktu bikin TikTok tuh waktu udah beres kerja dari sana, jadinya bikin TikTok. sama ini Sam, ini kan si viewersnya kan udah banyak, kemudian kan si engagementnya bagus nih di TikTok.
Nah, ada nggak sih selain Patrick sama Arab, misalkan yang ngelihat konten kamu kemudian tertarik dan misalkan eh, nyewa jasa kamu atau ngajak collab gitu, Sam? Kalau untuk orang ya personal, maksudnya kayak YouTuber atau TikToker gitu jarang sih, paling ada cuman nggak aku respon gitu karena dari awal emang udah pengen nge-branding diri sendiri gitu. Kalau untuk ngajak collab sesama editor biasanya ada yang ngajakin collab. Kalau collab gitu sistemnya gimana, Sam? Kalau collab gitu biasanya per lagu sih, jadi setengah-setengah ngerjain. Oh, per lagu. Tapi Sam, ini kan Sam kan dulu pernah jadi admin fanpage juga ya. Terus pernah nggak sih dulu sempat ngedit AMV kayak gitu, pernah nggak sih, Sam? Nah ya AMV benar. dulu belum sih. Oh, belum ya, Kan belum sampai AMV kebenaran ya. sekarang tuh pingin belajar AMV karena bosan di Palo gitu-gitu aja gitu. Oh iya, siapa tahu nanti udah bisa edit AMV, Sam. Jangan lupa ya, ini portofolionya ke kita aja, nanti siapa tahu jadi Boleh, bagian boleh. anime date. Soalnya kebetulan kita juga kayak lagi kepikiran nih buat cari admin yang khusus editing AMV. Cuman karena kita semua terbatas, kita itu adminnya hanya berselera humor aja, jadi bingung ya kita ngeditnya gimana ya guys. Terakhir nih, Sam, buat para editor-editor nih, mau itu editor game, AMV dan lain-lain, yang pingin nge-build brandingnya sendiri, mau di TikTok, di Reels atau YouTube Short, gimana nih? Pesan-pesan dari Sam? Kalau pesan-pesan sih sebenarnya satu ya guys ya, konsisten. Karena editor tuh pasti moodnya ini sih, Naik turun. iya naik turun pasti. Kalau mau sebisa mungkin, kalau bisa sehari satu upload tuh harus dipaksain sih kalau pengen nge-branding diri sendiri. Jangan males guys. Jangan males ya, dan konsistensi adalah kuncinya. Oke. Betul. Terima kasih ya buat Sam yang sudah hadir di Animated Podcast episode kali ini. Buat kalian Tomodachi, dan jangan lupa buat terus dengerin Animated Podcast, ada di YouTube dan juga di Spotify. Jangan lupa follow Instagram kita juga di Animated dan juga di TikTok. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Stay on day.